Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jogi dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nurjana. Saya kelas reguler 75C. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa perusahaan PT Dinamika Anak Muda Nasional dengan brand DAM I Love Indonesia. Belakang penulisan penelitian ini adalah perkembangan dunia fashion terbilang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan munculnya brand-brand baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, nyatanya industri fashion ini berkontribusi besar terhadap devisa negara, PDB nasional, dan penyerapan tenaga kerja. Mengingat besar peran tersebut, maka Menteri Perindustrian terus melakukan upaya strategis untuk pengembangan industri fashion di dalam negeri. Selain itu juga adanya brand luar negeri ternyata justru malah mendominasi dan mengakibatkan terkikisnya rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Hadirnya DAM I Love Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat bangsa Indonesia, memperkenalkan bangsa Indonesia di kancah luar, dan tujuan utamanya untuk bangsa Indonesia itu sendiri untuk menumbuhkan lagi rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. DAM I Love Indonesia yang mengusung rasa nasionalisme ini nyatanya mampu merambah pasar internasional pada tahun 2012. DAM I Love Indonesia pernah dikenakan oleh vokalis band ternama internasional Maroon 5. Tidak butuh waktu lama, brand tersebut langsung meroket tidak hanya di kalangan konsumen dalam negeri tetapi juga para turis negara asing yang melihat konser tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor eksternal PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kedua, apakah peluang yang muncul dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ketiga, apakah ancaman yang muncul dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang keempat, yaitu apakah implementasi dari analisis lingkungan eksternal pada bisnis PT Dinamika Anak Muda Nasional. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian sejalan dengan perumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, untuk membahas peluang yang muncul dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan membahas ancaman yang muncul dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dan yang keempat yaitu untuk menjelaskan implikasi bisnis yang muncul dari peluang serta ancaman yang terjadi di sekitar PT Dinamika Anak Muda Nasional. Penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia maupun perusahaan lain yang sejenis terkait kondisi eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan rencana yang tepat untuk meningkatkan performa perusahaan. Yang kedua yaitu untuk pihak lain. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ataupun tambahan pengetahuan bagi akademisi untuk melengkapi data atau informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya metode penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder diperoleh dari berbagai macam literatur seperti website, perusahaan, artikel, jurnal, berita, serta sumber internet lainnya. Metode analisis penelitian ini deskriptif dengan mengkombinasikan berbagai macam sumber yang relevan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Dinamika Anak Muda Nasional DAM I Love Indonesia didirikan oleh Daniel Mananta pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bentuk apresiasi terhadap tanah airnya Indonesia. Daniel memperkenalkan PT Dinamika Anak Muda Nasional sebagai bentuk usaha untuk berkontribusi menjadi salah satu bagian dalam konservasi budaya Indonesia. Daniel memperkenalkan merek tersebut untuk menginspirasi generasi muda Indonesia untuk lebih sadar dan bisa dibanggakan dari warisan, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia.
PT Dinamika Anak Muda Nasional berupaya menginspirasi anak-anak muda Indonesia agar semakin mencintai budaya dan sejarah Indonesia dalam balutan gaya hidup yang urban. Saat ini PT Dinamika Anak Muda Nasional dengan brand Dam I Love Indonesia memiliki toko sekitar 9 toko offline dan memiliki toko online yaitu www.damiloveindonesia.com. Visi misi Dam I Love Indonesia yaitu menjadi brand dan perusahaan paling sukses dan berpengaruh sebagai brand dan media dalam memperkenalkan Indonesia culture dengan cara yang revolusioner. Sedangkan misi dari Dam I Love Indonesia yaitu memperkenalkan modern patriotisme sehingga mendapatkan impact global dengan cara revolusioner. Berikut yaitu struktur perusahaan PT Dinamika Anak Muda Nasional yang dipimpin oleh BCD Octivat Group, kemudian Business Director, kemudian di bawah Business Director terdapat Community dan Media Relationship yang setara dengan e-commerce specialist, social media dan jurnalis, kemudian graphic designer. Dari community and media relationship ini terdapat JR Community and Media Relations, kemudian JR Account Executive. E-commerce specialist ini terdapat 2 e-commerce admin dan 3 e-commerce support. Kemudian social media and journalist terdapat jurnalis junior. Kemudian graphic design terdapat JR graphic designer. Selanjutnya ada beberapa produk-produk dari PT Dinamika Anak Muda Nasional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa PT Dinamika Anak Muda Nasional dengan brand Dam I Love Indonesia ini bergerak di industri fashion. Berikut terdapat beberapa produk-produknya. Yang pertama ada tees, kemudian hoodies, kemudian jaket, pants, aksesoris, dan collaboration. Collaboration ini Dam I Love Indonesia ini bekerja sama dengan beberapa tokoh-tokoh atau anak muda berprestasi, misalnya seperti brand berbakat Indonesia seperti Slang misalnya. Kemudian juga produk-produk Dam I Love Indonesia ini untuk perempuan dan juga laki-laki, kemudian juga anak kecil, dan terdapat juga aksesoris-aksesoris. Kita masuk ke pembahasan lingkungan eksternal perusahaan. Faktor lingkungan eksternal yang pertama yang akan kita bahas yaitu lingkungan demografi. Demografi berbicara mengenai dinamika kependudukan manusia, meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, bagaimana perubahan jumlah penduduk setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Faktor lingkungan demografi tentu saja berpengaruh terhadap strategi perusahaan, tidak terkecuali bagi PT Dinamika Anak Muda Nasional. Faktor demografi yang perlu diperhatikan oleh PT Dinamika Anak Muda Nasional yaitu faktor demografi terkait persebaran jumlah penduduk dan juga usia. Isu yang berkembang pada lingkungan demografi yaitu bonus demografi, di mana angka jumlah usia siap kerja lebih banyak dibandingkan jumlah usia yang tidak siap kerja. Peluang terkait lingkungan demografi di Indonesia ini yaitu PT Dinamika Anak Muda Nasional menargetkan kaum milenial menjadi market utamanya guna mendukung visinya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta anak muda bangsa dengan budaya Indonesia yang nyaris luntur dan menumbuhkan rasa patriotisme jiwa muda di Indonesia. Dengan adanya jumlah usia produktif yang dominan menjadi peluang besar bagi PT Dinamika Anak Muda Nasional. Secara tidak langsung, peluang market share sangat luas dan mudah dijangkau oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dengan tingginya jumlah bonus demografi di Indonesia menjadi peluang yang besar pula bagi PT Dinamika Anak Muda Nasional. Secara tidak langsung, perusahaan memiliki daya tawar lebih tinggi karena banyaknya kandidat-kandidat sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga mampu membawa PT Dinamika Anak Muda Nasional jauh lebih baik dan berkembang untuk maju. Kemudian ancaman yang terkait lingkungan demografi di Indonesia yaitu bonus demografi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Kemudian implikasi dari lingkungan demografi yaitu
PT Dinamika Anak Muda Nasional harus lebih baik dan cerdik dalam memanfaatkan teknologi. Sebagai media pembangun customer relationship dan juga channels perusahaan, PT Dinamika Anak Muda Nasional bisa lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan melalui media sosial, website untuk menarik minat kaum pembeli. Lingkungan eksternal yang kedua yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara yang mempengaruhi perusahaan. Pemerintah merujuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dan juga peraturan. Isu yang berkembang di lingkungan politik ini yaitu pelaku bisnis berlomba-lomba mensukseskan kemenangan partai politik demi keberlangsungan bisnis. Kemudian peluang yang muncul dari lingkungan politik ini yaitu Dam I Love Indonesia memiliki tujuan bisnis dan nilai produk yang sejalan dengan keinginan politik, yaitu mengenai patriotisme dan juga nasionalisme. Kemudian ancaman yang datang dari lingkungan politik ini yaitu adanya kemungkinan perubahan peraturan-peraturan kebijakan yang tidak terkontrol dan juga tidak fleksibel. Kemudian implikasi, membangun hubungan yang erat dengan pemerintah sehingga birokrasi antara Dam I Love Indonesia dan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu lingkungan pemerintahan. Dilansir dari pinemo.com, saat ini Dam I Love Indonesia sudah ambil bagian dalam co-branding Wonderful Indonesia dan juga Pesona Indonesia bersama dengan Kementerian Pariwisata. Tujuannya adalah untuk memajukan pariwisata nasional. Sejak berdiri pada tahun 2008, ini pertama kalinya Dam I Love Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah. Isu yang berkembang pada lingkungan pemerintahan yaitu fashion menjadi penyumbang perekonomian kedua terbesar setelah industri kuliner di bidang industri kreatif. Peluang yang muncul yaitu peluang kerjasama dengan pemerintah, daerah maupun pusat untuk meningkatkan patriotisme dan memperkenalkan bangsa Indonesia ke kancah mancanegara. Kemudian yaitu ancaman yang muncul pada lingkungan pemerintahan ini yaitu pelaku bisnis fashion lainnya memiliki peluang yang sama juga untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan berpotensi munculnya pesaing-pesaing baru. Implikasi dari adanya peluang dan ancaman ini yaitu yang pertama, Dam I Love Indonesia harus memperkuat birokrasi dan hubungan baik dengan pemerintah. Yang kedua yaitu memperkuat skill dan memaksimalkan kualitas sumber daya. Lingkungan eksternal selanjutnya yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam Indonesia ini yang kaya dengan sumber daya alam. Selain itu juga lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Namun secara geografis Indonesia ini terletak di daerah Khatulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi, terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia, diantaranya adalah lempeng Eurasia, Australia, dan dasar Samudra Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif, serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Selain itu juga kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini angka kasus masih terus bertambah. Isu yang berkembang pada lingkungan alam ini yaitu kekayaan alam dan peninggalan bersejarah berpotensi menjadi tempat wisata yang dapat menarik wisatawan asing dan juga lokal. Kemudian peluang yang muncul yaitu Dam I Love Indonesia mampu mewujudkan keinginannya untuk menjadi merchandise Indonesia dengan adanya potensi alam yang berpotensi untuk menjadi tempat wisata tersebut. Kemudian ancaman yang muncul yang pertama yaitu kondisi lingkungan alam Indonesia yang cukup besar memiliki potensi bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami, dan sebagainya. Kemudian menurunkan daya beli masyarakat akibat adanya COVID ini, tentunya perekonomian masyarakat sedang tidak stabil. Kemudian implikasi bisnis yang muncul yaitu fokus ke industri pariwisata yang berada di pelosok, kemudian meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dengan Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia.
Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Dari gambar kita mengetahui bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga pertumbuhan teknologi. Hanya dikalahkan dengan India dan Cina. Isu yang berkembang pada lingkungan teknologi ini yaitu perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan industri fashion dengan adanya e-commerce. Peluang yang muncul dari lingkungan teknologi ini yaitu satu, memperluas market share tanpa harus membuka toko offline yang tersebar di Indonesia. Kemudian teknologi mempermudah menjangkau pasar mancanegara. Dan yang ketiga yaitu tingginya tingkat engagement konsumen dengan teknologi sehingga dapat mempermudah kita dalam metode pemasaran menggunakan media. Kemudian ancaman yang muncul yaitu peluang munculnya pesaing baru cukup besar karena adanya ketertarikan yang sangat besar terhadap industri ini karena adanya teknologi yang berkembang cukup pesat. Kemudian implikasi yang muncul yaitu memperkuat brand sehingga tidak mampu dan tidak mudah dikalahkan dengan brand-brand yang muncul, kemudian membangun dan memperkuat relationship customer. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum domestik. Pemerintah memberikan dukungan kepada industri fashion. Dukungan tersebut diwujudkan dalam pengajuan rencana undang-undang RUU Ekonomi Kreatif. RUU tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019. Isu yang berkembang pada lingkungan hukum domestik ini yaitu RUU Ekonomi Kreatif disahkan September 2019. Kemudian peluang yang muncul yaitu UU Ekonomi Kreatif memfasilitasi upaya pengembangan bisnis fashion. Kemudian ancaman yang muncul yaitu satu, kebijakan yang berubah-ubah dan tidak fleksibel akan menghambat perusahaan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang kedua yaitu persaingan di industri fashion semakin menarik pelaku bisnis. Implikasi bisnis yang muncul dari lingkungan hukum domestik ini dengan adanya peluang dan ancaman yaitu I Love Indonesia menjadi kooperatif dengan pemerintah, mendukung seluruh kegiatan pemerintah sehingga dapat dukungan lebih dari pemerintah. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum internasional. World Trade Organization atau kita singkat dengan WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam anggota WTO ini. Isu yang muncul dalam lingkungan hukum internasional yaitu banyak manfaat yang diperoleh Indonesia setelah bergabung dengan WTO, meskipun Indonesia sempat terdapat konflik dengan beberapa negara anggota WTO. Kemudian peluang yang muncul yaitu satu, masalah perdagangan dunia dapat dibaca dengan pasti, kedua, bebasnya alur perdagangan antar mancanegara, ketiga, dapat membaca dan mengetahui trik perdagangan pada suatu negara. Kemudian ancaman yang muncul yaitu adanya peraturan yang berubah-ubah dan tidak fleksibel. Implikasi bisnis yang muncul dari adanya peluang dan ancaman dari lingkungan hukum internasional ini yaitu tingkatkan kerjasama dengan masyarakat lokal di beberapa negara untuk mempermudah alur perdagangan dan pemasaran secara internasional. Selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Kita sama-sama ketahui bahwa saat ini dunia sedang terjadi wabah COVID-19 yang tentunya berpengaruh juga terhadap lingkungan perekonomian negara. Dan untuk saat ini ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tumbuh tinggi sebesar 5,05%. Kemudian kinerja ekspor mengalami kontraksi yang lebih kecil sebesar 10,82%. Isu yang berkembang pada lingkungan ekonomi ini yaitu mobilitas penduduk lokal maupun asing sudah mulai meningkat. Kemudian muncullah peluang masyarakat kembali konsumtif seiring membaiknya perekonomian pasca COVID-19. Ancaman yang muncul dari lingkungan ekonomi ini yaitu masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan utilitarian dibandingkan menggunakan uangnya untuk produk fashion. Implikasi yang muncul dari adanya peluang dan ancaman ini yang pertama yaitu I Love Indonesia masih memerlukan promosi yang ekstra untuk menarik minat konsumen. Yang kedua yaitu menyuarakan kampanye baru yang bersifat sementara selama pandemik masih berlangsung. Yaitu lingkungan sosial dan budaya.
budaya adalah suatu nilai yang dianut dan dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian sosial adalah tingkah laku dan hubungan antar individu di dalam satu lingkup tertentu. Isu yang berkembang pada lingkungan sosial dan budaya yaitu kebiasaan ikut-ikutan atau terpengaruh oleh lingkungan sekitar masih menjadi budaya yang terjadi di Indonesia. Peluang yang muncul pada lingkungan sosial dan budaya ini yaitu saat ini sedang tren pemasaran produk melalui media influencer dengan budaya yang berkembang saat ini. Trik pemasaran ini dapat menguntungkan bagi pelaku bisnis fashion. Kemudian ancaman yang muncul dari lingkungan sosial dan budaya ini, Indonesia masih terbilang menyukai budaya kebarat-baratan sehingga ini dapat mengancam DAM I Love Indonesia yang menjunjung patriotisme dan nasionalisme. Kemudian implikasi bisnis yang muncul dengan adanya peluang dan ancaman ini, DAM I Love Indonesia dapat melakukan promosi yang intens dengan menggunakan influencer yang diminati dan dapat mempengaruhi keinginan beli masyarakat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu DAM I Love Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia dengan adanya lingkungan eksternal baik hukum internasional, sosial dan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan alam dan sebagainya mampu mendukung brand I Love Indonesia ini untuk berkembang dan maju di Indonesia. Kemudian yang kedua memiliki kesempatan besar untuk berkembang di mancanegara. Seperti kita ketahui sendiri pada tahun 2012 ini DAM I Love Indonesia sudah mampu dipasarkan di luar negeri. Kemudian yang ketiga masih membutuhkan promosi yang lebih untuk memperluas market share-nya. Saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut sesuai dengan kesimpulan yang pertama, saran yang kami ajukan yaitu mempererat hubungan dengan pemerintah dan serius dalam co-branding pesona Indonesia dan pariwisata serta mulai mendirikan beberapa store offline di daerah pariwisata yang memungkinkan. Kemudian saran yang kedua yaitu bangun kerjasama dengan masyarakat lokal luar negeri untuk mempermudah alur jual beli mancanegara. Saran yang ketiga yaitu merangkul influencer muda lokal maupun nasional atau bahkan public figure untuk menarik minat konsumen. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.